Sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan nomor register perkara 003 garing SI garing 1 2021 006 garing SI garing 2 2021 007 garing SI garing 2 2021 012 garing SI garing 3 garing 2021 013 garing SI garing 3 garing 2021 014 garing SI garing 3 garing 2021 antara pemohon Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan atau LPKPK melawan termohon Kepala Desa Ujung Rusi, Kepala Desa Gumalar, Kepala Desa Kaligayam, Kepala Desa Dugo Sembung, Kepala Desa Bogares Lor, Kepala Desa Pagedangan, Kabupaten Tegal segera dimulai. Majelis Komisioner memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang adjudikasi sengketa informasi dengan nomor register sengketa 003 garis miring SI garis miring Romawi 1 garis miring 2021 006 garis miring SI garis miring Romawi 2 garis miring 2021 007 garis miring SI garis miring Romawi 2 garis miring 2021 012 garis miring SI garis miring Romawi 3 garis miring 2021 013 garis miring SI garis miring Romawi 3 garis miring 2021 014 garis miring SI garis miring Romawi 3 garis miring 2021 antara pemohon Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan melawan termohon Kepala Desa Ujung Rusi, Kepala Desa Gumalar, Kepala Desa Kaligayam, Kepala Desa Dukuh Sembung, Kepala Desa Bogares Lor, Kepala Desa Pagedangan, Kabupaten Tegal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pada agenda sidang minggu lalu para pihak pemohon belum melengkapi legal standing, maka kami akan memeriksa kembali identitas para pihak termasuk termohon ya. Silahkan dibawa ke depan pemohon dan termohon. Ini yang hadir dari mana saja nih, banyak banget. Kepala desa lengkap. Iya, silahkan. Surat keputusan.
Sebentar. Ini punya siapa ini? Pasal 28F. Mengingat ya. Pasal 28F Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang hak asasi manusia, betul? Salah. Undang-Undang Dasar kok. Coba lihat. Nah, jangan gitu dong. Memalukan ini. Pasal 28F Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini tentang hak asasi manusia, pasal undang-undang berapa? Tahun? Ini dibetulin ini SK-nya. Isin guys. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Paham? Itu dilaminating salah sisan. Ketuanya mana ketuanya? Maju sini. Sini. Ini salah nggak? Aduh. Saya orang hukum jadi paham betul. Ya. Surat keputusan tahun 2020. Nanti lamin rantingnya dirusak dulu, betulin ya. Gak apa-apa, saya senang ada NGO, LSM yang ikut berperan aktif dalam pengawasan. Tapi kudu ngerti dasar hukumnya sih. Dasar hukumnya salah yang isin gitu yo. Ini dasar hukum loh, ingat ya. Dewan Eksekutif. Ini yang tanda tangani Pak Amirul ya. Ketua Umum. Samsir sekjennya. Jadi datang ke Jakarta waktu penyerahan ini. Oh, SK-nya saja. Di mana ini? Karanganyar. Beda lagi ya. Tak cek dulu ya. Nawang Elin. Alumni mana, Bu Nawang? Hah? Batik Praja itu apa? SMA mana? Oh, Batik Praja ki Kebumen katanya ono. Ada ya? Oh, Batik Praja. Sumarno mana Sumarto? Nggak datang. Sekretaris Agus Sandi. Alumni mana Mas Agus? SPM ya? Oh, SPM, Sekolah Pelayaran ya. Terus pernah ikut peralat juga ya? Pernah? Oh. Agung nggak ikut? Cuma berdua? Ketua dan sekretaris ya? Iki sing tanda tangan sekjen lho. Ya. Sekjen toh? Oh, sing tanda tangan ketua umum. Oh iya, ki kon bener kesik ya. Nah. Begitu. Jenal petir memang harus teliti ya. Iya.
Hasil penetapan sidang pleno Munas 1 SK Kumham berita acara mengesahkan dan mengukuhkan susunan pengurus Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan. Ini lembaga yang keren sebetulnya. Pengawasan kebijakan loh. Kebijakannya salah, nah, harus diawasi. Dan harus ada rasa keadilan ya. 2000 sampai dengan 2003 ya. 2000 sampai 2003. 2023 ya. Oh, sama ya. Ini beda ya ini ya. Ya, oke. Oh, ini sebelum dipegang Erwin. Ketuanya Amril, Heru, Nawang Elin itu komisi cabang. Ya, ini kan penting, ini legal standing namanya nih ya. Anda mewakili Komcap ya. Komisi cabang. Nah, ini SK-nya. Komisi cabang, SK-nya yang ini ya tadi ya. Ini ya. Betul ya? Iya. Ya SK-nya ini ya. Apa nanti ngoreksinya cukup diganti ini apa langsung bawa ke Jakarta lagi? Nanti ya. Kalau ini tanpa tentang hak asasi manusia boleh. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Saya paham ini tentang kebebasan menyampaikan pendapat, berorganisasi. Tapi karena ada tentang hak asasi manusia berarti sing meh dipindah, sing meh diganti nomor dan tahun undang-undang nomor sekian tahun sekian, atau yang diganti tentang hak asasi manusia boleh ya. Oke ya, nih policy komisi tentang pengesahan dan pengukuhan susunan pengurus lembaga pengawasan kebijakan Kabupaten Tegal 2020. HP-nya di silent ya. (24 Juni). Oh, kan harus didaftarkan dulu. Ada aktenya dulu baru pengesahan. Ya betul. Betul itu. Pengesahan kan harus ada akte pendirian dulu. Ini akte pendiriannya, baru pengesahannya apa? Nah, pengesahannya Kumham itu harus dasarnya itu karena LSM itu boleh berbadan hukum dan boleh tidak berbadan hukum. Nek berbadan hukum didaftarkan di Kementerian Kumham, kalau tidak cukup didaftarkan di Kesbangpol. Kalau Anda sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, cukup pemberitahuan ke Kesbangpol, tidak perlu didaftarkan lagi. Paham? Nah, ini cukup di pemberitahuan saja sebetulnya. Nah, ini keterangan. Tidak perlu didaftarkan.
Saya kebetulan pembina FKSB, Forum Komunikasi Semarang Bersatu, Kota Semarang, Wadah Ormas dan LSM se-Kota Semarang. Jadi paham masalah kayak gini. Ya. Ini cukup diberitahu saja ke Kesbang. Oke. Siap dibetulkan? Siap. Iya dong. Sini, ini. Tadi KTP sudah ya? Sudah. Ya. Oke, silakan duduk. Kemudian dari termohon diwakilkan apa datang sendiri? Silahkan Mas, sini surat kuasanya. Pemerintah Kabupaten Tegal, Kecamatan Adiwerna, Desa Gumalar. Yang bertandangan di bawah ini Rohiman. Mana? Kepala Desa memberikan kuasa sepenuhnya kepada Mustamid. Mana? SAG. Sehubungan dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik dan berdasarkan Ketua Komisi Pusat. Iya apa iki? Berdasarkan keputusan apa? Kok Ketua Komisi Pusat, Pak? Piye iki? Peraturan komisi keputusan apa peraturan iki? Oh, tulisan ini. Oh, minta saja formnya ke Komisi Informasi. Ada form untuk bikin surat kuasa. Biar standar ya. Ya. Nah, biar standar. Mediasi dan adjudikasi non litigasi sengketa informasi publik saat sidang tersebut. Ini sebetulnya nggak standar, ini harusnya bikin surat kuasa khusus untuk apa? Sengketa informasi. Ini nek surat kuasa ngambil apa? Bantuan ya toh, surat kuasa apalagi ambil motor ya, surat kuasa untuk jenengan mengantarkan siapa ngono ya. Kalau di persidangan namanya surat kuasa khusus. Adib dikasih tahu nanti ya, ini biar ini diperbaiki saja. Nanti tambah beli metre di desa itu, nanti dianggarkan saja untuk pembelian metre itu bisa. Jadi PPID itu harus ada anggarannya. Kalau ada sengketa kayak gini, termohon datang ke sini terus harus ada anggarannya, dianggarkan. Jadi bukan uang pribadi, karena atas lembaga ya. Nah iki ngene sapa iki? Iki beda apa nih? Lah iki ngene sapa iki? Wah nang ini kan wis iki to. Nah iki rada lumayan ki. Wis njaluk. Ki sapa ngene, sapa ki? Tri Astuti mana? Dan jenengan Mustamid mana Mustamid? Oh iki. Nah ini jenengan bisa bikin oh. Nah, iki ora iso. Oh. Tergesa-gesa alias kesusu ya. Iya. Susu Rika. Iya, njaluk siji bae diganti jenenge karo desane. Ini kan pada mbok. Iya. Mustamid SAG. Sarjana Agama. Udah di mana sih disit? Iya, Yen. Jurusan apa? Tahun bira. Oh, kakak kelasku ya.
kiaian 89. Apa ora lulus terus kuliah ning Undip. Hukum. Ya ki bener ki. Ya ki lumayan lah. Di formnya dikasih nanti ya Mas ya. Panitra, ada panitra. Demikian surat kuasa ini dibuat dengan secara cuma-cuma. Rasa ditulis cuma-cuma. Cuma-cuma jenengan mlaku rene mlaku. Dibayari mboten mlaku riki. Anggo lah nganggo bensin apa ora dibayari bensin? Lah iya kowe. Rasa ditulis cuma-cuma lah. Ya. Mesake Pak, aja cuma-cuma. Ono wis PPD-ne kok ya. Kadarisman. Kepala Desa Ujung Sari. Ayo, Ujung Rusi ya. Sing nggone ujung kudu diurusi ngono lho, Pak. Berarti pojok. Desane jenengan pojok. Oh, penghasil kerupuk. Kerupuk karo gawa. Anteng mana anteng? Pak Anteng. Ini kepala desa mana ya? Bogares. Jenenge kok unik-unik temen ya. Mustamid ya. Ini foto kapan sih? Siki kok. Oh, siki beda ya. Oh, jenenge kepala desa. Oh, ketua paguyuban. Oh, satu kecamatan beda-beda ya. Tak kira paguyuban sak kabupaten. Ya, Mustamid. Oh, Praja namanya. Sing diwakilkan 1, 2, 3, 4, 5. Ada kepala desa berapa yang jadi termohon? Sing siji ndi? Surat kuasa. Akhroni mana akhroni? Oh. Untuk selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa, dengan ini menerangkan memberikan kuasa kepada Rum Ramadan SH. Dan Joko Purwanto mana? Maju ngarep. Anu kok pengacara kok. Pengacara belum? Sudah praktek pengacara? Sudah. Pak Bahrum sudah praktek. Advokat LBH Lin 2G DPC Kabupaten Tegal. Ada surat sumpahnya. Sini. Ya, nanti formnya niru ya. Ini desa mana? Kaligayam ya. Desa Kaligayam ya. Sebentar ya. Bentar. Nek salah dibenerke ya. Iki ngene jenengan iki. Nah, di bawah yang sudah. Ki ono apa barang iki? Ono PP barang. Lho kok dikene aku barang kok untuk apartemen apa? Nya. Ki lho, bolomu malah ngai apartemen aku. Kowe anggar majelis hakim tersinggung dikira nyuap. Tak laporna.
Malah guyu Rika. Kayak apartemen, Pak. Kowe jajal didelengna wong, kuwi mau ndi? Isin-isin lah, ora pada rapih kaya gue sih ya lah. Oh iya, itu bilang masih gak apartemen gaya temen sih Rika. Sidang adjudikasinya nomor 007 S1 garis miring. Oh sing bener. Bener. Romawi 1 apa Romawi 2? Hah? Anitra Romawi 1 apa Romawi 2? Desa Kaligayam. Keprian ye? Iki surat kuasanya Romawi 1 lho. Berarti tidak di sini ya sengketane. Oh, kowe sing sapa sing nuduhi? Iki saka sapa ki? Surate. Ini Kamis 13 Januari. Coba nih surat undangannya nih. Sing gawe sapa? Hah? 1 apa 2, Mas? Loh, siapa yang bikin undangan? Ah. Ye. Iya, Romawi 2 kok undangannya Romawi 1. Diganti ya. Karena kesalahan ada di pihak kami, tak ampuni. Ora diampuni ora sidang. Ora ampuni ora apa-apa sidang minggu ngarep. Ini saya betulin ya. Ya betulin jenengan yang betulin aja. Di paraf wae tanda tangan kok harus cair. Ya. Ketua Lindo di Jawa Tengah siapa? Ya kenal aku. Ya wis. Dikene wae. Nah, wis. Bapak, ya wis. Kartu anune, kartu anggota pengacarane. Kartu sumpahnya gawa, Pak. Kene. Endi sih? Aja yang mulia lah. Yang mulia itu kalau di pengadilan umum. Ini majelis gitu aja ya. Aja terlalu mengkultuskan. Oh, di Bandung toh. Tahun piro ki? 2019. Oh, wis gampang sumpah ya. Susah sumpah 2015. 2019 paling gampang sumpah ya. Ikut organisasi manapun cepat ya. Ya nih. Oh KAI ya, iya KAI. Ya sini, ini habisnya kapan? ...2022 ya, tahun meneh ya. Wah enak ya, di 2 Haji dari pengacara. Januari 2023 Himpunan Advokat Pengacara. HP ki apa ya? Iya. Oh Elsa Sari. Ya. Silakan duduk.
Surat kuasanya mana ininya? Ini bawa lagi, nanti hilang. Surat kuasanya. Pikir orang bisa banter ya? Banter yang mana? Ya. Sudah ya, surat kuasanya sudah tak kembalikan ya. Karena nanti kalau tanda tangan itu bayar meneh. Baik, setelah kami periksa identitas pemohon, termohon serta kuasa hukumnya, Majelis Komisioner akan membacakan ringkasan permohonan dari pemohon sebagai berikut. Bacakan semua apa dianggap tahu ya? Semua. Ya. 1. Bahwa pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada PPID Desa Ujung Sari, Ujung Rusi ya, Ujung Rusi pada tanggal 22 Oktober 2020 dan diterima pada tanggal 28 Oktober 2020. PPID Desa Gumalar 19 Oktober 2020 diterima di tanggal yang sama. PPD Desa Kaligayam 19 Oktober 2020 diterima pada tanggal 21 Oktober 2020. PPD Desa Dukuh Sembung, Desa Bogares Lor dan Desa Pagedangan pada tanggal 28 Desember 2020 dan diterima pada tanggal yang sama. Mengenai 1, ini permohonannya ya, salinan atau fotokopi. Berarti nek wis dikai fotokopi tidak perlu minta salinannya. Maksudnya ngono apa piye? Salinan karo fotokopi bedanya apa? Nek podo ya cukup fotokopi wae, nek podo. Nek ora lah beda. Oh, lebih kerennya ngono ya. Salinan atau fotokopi surat keputusan Kepala Desa tentang tim pelaksana kegiatan anggaran tahun 2019 sampai 2020 beserta lampirannya. Semua desa ini ya, diminta semua. Desa Ujung Rusi, Gumalar, Kaligayam, Sembung, Bogareslor dan Pagedangan. Salinan atau fotokopi surat pertanggungjawaban tahun anggaran 2019-2020 pada setiap item kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersumber dari dari dana desa. Semuanya desa diminta ya. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5. Oh enggak semuanya ya. Yang diminta itu Ujung Rusi, Gumalar, Dukuh Sembung, Desa Sembung, Pagedangan, khusus Desa Bogareslor tahun 2018-2020. Yang lainnya 2019-2020 gitu ya. Ya, didengarkan ya. Salinan atau fotokopi peraturan desa tentang anggaran tentang APBDes tahun 19 sampai tahun 2020. Ujung Rusi, Kaligayam, Gumalar, Sembung, Pagedangan, Bogareslor itu ya, khusus Bogareslor 2018-2020. Kenapa kok ada yang dikhususkan? Iya, karena waktu itu Kades dijabat oleh pejabat lama, bukan yang sekarang. Banyak permasalahan kota majelis waktu pejabat lama. Kades, pilkadesnya 2000 berapa? 19. Salinan atau fotokopi surat pertanggungjawaban pada kegiatan PAM-SIMAS, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
Pamsimas itu yang ngadain siapa? Provinsi. Nggih, sumber anggarannya. Provinsi itu kan ada OPD. Dinas apa? Kintaru majelis. Hah? Kintaru majelis. Salinan Perdes tentang pengelolaan aset desa atau kios desa. Ini yang dimintakan yang kios desa itu semuanya ya? Nggih. Khusus desa Enggak, Sembung kok. Sembung, khusus Tugu Sembung. Ada pasarnya nggak di sana? Enggak ada Hah? majelis. Hanya kios. Kios. Nggih. Berapa kios? Hah? Kiosnya Untuk berapa? pastinya kita belum menghitung majelis karena Oh. waktu itu masih proses pembangunan. Oh. Jadi belum tahu ya Nggih, kiosnya. persisnya belum tahu. Lokasi objeknya tahu. Tahu. Oh. Nanti kalau dikasih satu loh, ini sudah saya kasih. Siap. Terus jawabannya biar Ya, karena sebagai nggak menunjukkan berapa jumlahnya. makanya kami minta ketua majelis biar lebih jelas. Nah makanya harusnya ditulis keseluruhan. Nggih. Tak ajari loh. Siap. Kudune LSM ini lebih cerdas. Siap ketua majelis. Laporan pertanggungjawaban Desa Ujung Rusi dan Desa Kaligayan Kabupaten Tegal pada setiap item kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari dana desa tahun 2019-2020. Oh tidak semuanya ini ya. Nggih. Salinan atau fotokopi APBDes 2019-2020 khusus Ujung Rusi dan Kaligayam. Salinan fotokopi rencana anggaran biaya RAB tahun 2019-2020 untuk semua item kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa. 2. Bahwa pemohon telah mengajukan surat keberatan kepada Kepala Desa Ujung Rusi, Gumelar, Kaligayam, Pagedangan tanggal 10 Desember 2020 dan diterima pada tanggal yang sama, serta pemohon telah mengajukan surat keberatan kepada Kepala Desa Dukuh Sembung, Bogares, Lor tanggal 10 Februari 2021 diterima pada tanggal yang sama mengenai tidak ditanggapinya permohonan informasi. Bahwa pemohon sejak surat permohonan penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Jawa Tengah tanggal 27 Januari 2021 diterima di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 Januari 2021 untuk Desa Ujung Rusi. Desa Gumelar, Desa Kaligayam, pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan surat tertanggal 4 Februari 2021. Diterima pada tanggal yang sama. Desa Sembung, Bogares, Lor, dan Desa Pagedangan, pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Jawa Tengah tertanggal 26 Maret 2021 diterima di sekretariat pada tanggal yang sama. Itu permohonannya ya. Betul, ketua majelis. Sudah saya bacakan. Apakah pemohon ingin menambah keterangan perihal pokok permohonan seperti yang sudah disampaikan tadi? Tidak ada ketua majelis. Ada. Nanti. Baik, selanjutnya kami akan menanyakan kepada pemohon. Tujuan permohonan informasi untuk apa sih? Untuk pengawasan publik ketua majelis. Pengawasan publik. Nanti Nggih. metodologinya pengawasan seperti apa? Kami ingin mengetahui pengelolaan keuangan dana desa. Kebenarannya seperti apa ketua majelis? Oh, kalau terjadi tidak benar, Ya kami akan melaporkan. Karena bagaimanapun itu uang rakyat yang semestinya digunakan untuk pembangunan. ya, enggak.
metodologinya pengawasannya piye caranya? Kami nantinya setelah diberikan salinan LPJ, Ketua Majelis, kami akan melakukan pendalaman, ya, khususnya pada lampiran-lampiran nota, kemudian kwitansi pembelanjaan, dan nanti kami akan mengkonfirmasi penerbit nota atau kwitansi, karena berdasarkan pengalaman kami dalam pengawasan terkait pengelolaan keuangan dana desa, antara laporan pertanggungjawaban dengan keterangan para penerbit nota atau kwitansi itu terkadang tidak sesuai, Ketua Majelis. Dari pengalaman yang sudah Anda terima, Anda lakukan, terus tindak lanjutnya apa? Waktu itu kami melaporkan ke APH, namun kasusnya sampai dengan sekarang masih di inspektorat, Ketua Majelis. Aparat penegak hukumnya minta pendapat dari inspektorat. Iya, betul. Itu. Betul. Nah, sekarang sudah berapa bulan? Sudah lama, Ketua Majelis. Loh, kenapa nggak dikejar? Covid waktu itu. Ya, kejar dulu itu aja belum berhasil saking golek liyo. Siap. Ya, dikejar. Jadi harus ada hasilnya. Sebagai pertanggungjawaban saudara sebagai pemohon minta informasi untuk pengawasan. Sudah saya sidangkan kayak gini, besok di tengah jalan nggak jalan. Yo, nggak ada gunanya nanti, ya. Siap, Ketua Majelis. Pengawasan harus diawasi terus. Dari termohon, kenapa waktu itu bisa terjadi sengketa, apa tidak diberikan atau gimana? Alasannya kenapa? Halo. Terima kasih Majelis yang kami hormati. Surat pengajuan dari LPKPK kepada beberapa teman kepala desa di Kecamatan Uina dan di Kecamatan Pangkah. Setelah teman-teman terima, kita melakukan langkah-langkah awal, khususnya koordinasi dengan pimpinan-pimpinan kami di Pemda Kabupaten Tegal, baik dari kecamatan maupun dinas Bupades, dan dari pertemuan-pertemuan itu disarankan kami untuk menemui bagian hukum Sekda Kabupaten Tegal, Pak Majelis. Makanya beberapa waktu yang lalu kami juga mengirimkan surat terkait sidang hari ini agar ada pendampingan hukum dari Kabag Sekda Kabupaten Tegal menghadapi sidang di KIP Semarang ini. Itu terima kasih. Oh, ya, waktunya kenapa enggak tidak diberikan itu loh, sehingga terjadi sengketa ke Komisi Informasi. Apa yang disampaikan oleh pemohon memang betul ya, seperti itu ya. Yo, pengen kenalan ke Komisi Informasi lah ya. Ya, kalau 11 nanti sebagai mediatornya Bu Ermi, saya Zainal Abidin Petir ya, selaku komisioner. Ini namanya majelis komisioner, jadi orang sanganggo kata-kata mulia, hakim yang mulia. Kami bukan hakim, tapi di sini bagaimana supaya badan publik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif terbuka, transparan anggarannya, kebijakannya. Kenapa tadi sudah disampaikan oleh LSM ya, namanya LSM ya, bahwa uang rakyat harus kembali kepada masyarakat. Ya, nanti tak kasih waktu kalau jawab, jangan jawab dulu. Saudara LSM ya, dasar pembuatan LSM itu diatur di mana? Dasar pembuatan LSM di Undang-Undang Ormas. Undang-Undang berapa?
Undang-undang Ormas, undang-undang nomor berapa? Hah? Nomor 11 Nomor 11 tahun tahun 2000. Tahun berapa sih, Bang? Anda kan LSM. Tahun berapa? Kalau nggak tahu tanya Zainal Petir aja. Ya, coba dulu. Ya, Kami hanya apa untuk undang-undang kalau nggak ketemu terlalu lama tanya Zainal Petir. Hah? Undang-undang nomor 16 tahun 2007 Majelis. Salah. 2011 mohon maaf. Tentang 2017 tentang Undang-Undang 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan kemasyarakatan Kota Majelis. lengkap. Undang-Undang 16 tahun 2017 atas penetapan Perpu 2 tahun 2017 atas perubahan Undang-Undang 17 tahun 2013 tentang ormas ngono. Nggih. Kene pakare LSM. Paham? Siap, Nah, Bu Majelis. itu kalau ditanya saya LSM bangga harus. Ini dasar hukumnya. Fungsi LSM ngerti lah. Kan ada undang-undangnya, dibaca aja. menyampaikan aspirasi Tapi kan masyarakat. anggota dewan. Undang-Undang Ini- 11 tahun 2002 atas penetapan Undang-Undang 2 tahun 2008 tentang partai politik, di situ fungsi partai politik, kemudian mereka sudah masuk ke pemerintahan legislatif namanya DPR, DPRD, baik provinsi maupun kabupaten kota. Itu fungsinya apa? Pemberdaya, pelaksana kebijakan. Pemberdaya LSM berarti harus bisa memberdayakan. Bisa memberdayakan kepala desa, berarti Anda levelnya harus di atas kepala desa, pintere. Itu ya. Pemberdaya anggota legislatif juga, berarti Anda harus pinter di atas rata-rata anggota legislatif itu. Kalau sudah mau mempromosikan diri, mendeklarasikan dirinya sebagai LSM, itu harus di atas mereka. Wong pemberdaya kok, nek pemberdaya kete ya, harus lebih ya, harus cerdas, harus tegas ya. Saya senang kalau ada LSM yang tegas, keras, berintegritas, begitu. Ya, ini mediasi ya. Nanti mediatornya Bu Ermi, ya gimana? Coba dianukan nyamik-nyamiknya. Idem. Ya, saya tahu. Ya. Jadi begini ya. Jadi harus bisa membedakan antara Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi Undang-Undang 14 itu di situ amanatnya itu kaitannya dengan keterbukaan informasi publik. Nggak ada kaitannya dengan pidana. Kalau APH itu pidana ya. Jadi tidak ada kaitannya. Nanti silahkan di luar itu podo saling lapor di kepolisian. Nah, komisi informasi itu tidak ada kaitannya dengan pidana. Jadi kaitan lebih kepada permohonan informasi.
informasi itu kalau desa ya APBD, segala peraturan perundang-undangan, terus kemudian laporan pertanggungjawaban, lebih administratif. Nah, ketika dari sini ditemukan ada yang pidana, maka Komisi Informasi tidak berhak menangani pidananya. Yang menangani pidananya adalah pihak kepolisian atau kejaksaan, ya. Itu satu. Yang kedua, mungkin dia yang di APH itu kan yang lainnya, bukan ini toh. Nah, itu contohnya itu gitu loh. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi memang tidak perlu bicara masalah pidana di sini, kecuali kalau badan publik itu sudah ada putusan di sini, nggak banding, nggak keberatan ke PT UN, terus tidak diberikan, itu baru bisa dilaporkan. Tapi ketika minta informasi tidak dikasih laporan ke polisi, kok polisi ini nompo, berarti mohon maaf, aparat penegak hukumnya itu belum paham tentang Undang-Undang 14 tahun 2008, ya. Harus inkrah dulu di sini. Kalau ada, nanti makanya badan publik itu termasuk kepala desa, kalau ada LSM minta terus nggak diberikan, kok terus laporan ke polisi, belum sidang ke sini loh ya, kok polisi ini nompo, nanti biar polisi suruh koordinasi dulu dengan Komisi Informasi, harus sidang dulu di sini, nggak bisa ya. LSM juga harus tahu, pokoknya ngotot laporkan polisi, nggak bisa, karena ini deliknya aduan, ya. Paham ini? Paham, siap. Ya gitu. Kalau tadi mau permohonan informasi publik desa ini, kecamatan ini, atau kepala dinas ini nggak diberikan, terus lapor ke polisi, nggak bisa, ya, nggak bisa itu. Kaitan dengan PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, harus sengketa dulu dengan PPID-nya, disengketakan dulu ya. Nah ini manfaatnya seperti ini. Nek ora rene ini memang, makanya ini bukan lembaga peradilan biasa. Jadi makanya tidak diundang, tidak dipanggil sebagai yang mulia, tapi cukup majelis, ya. Nah aku mulia iku hakim, gajinya gede, gaji di sini cukup mulia untuk keluarga kecil. Itu untuk keluarga besar ya kurang mulia. Gitu ya, bisa dipahami semuanya ya. Silakan mediasi. Ada pertanyaan? Sebentar majelis, kami ingin menanyakan ini tentang pengesahan dan pengukuhan susunan pengurus lembaga pengawas kebijakan pemerintah daerah Jiran, LPKPK, Komisi Cabang Kabupaten Tegal. Nuwun sewu majelis, di sini dalam surat menyurat biasanya yang bertanggung jawab adalah Sekretaris Jenderal Pak Majelis. Nah, dalam pengesahannya Ketua Amirul Espola Esa, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Samsir. Tetapi di SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kami tidak menemukan nama Samsir, Pak Majelis. Ini mohon pencerahannya kepada kami, ini seperti apa? Terima kasih. Bisa dijelaskan? Ya, mohon maaf, Bapak Ketua Paguyuban Kecamatan, ya Pak ya, pemerintah desa, Ketua Paguyuban Pemerintahan Desa Kecamatan Adiurang ya, Bapak. Tapi jawab Bapak, kenapa ini yang tangan tadi Ketua Umum ya Pak, Ketua Umum dan Sekjen, Sekretaris Jenderal itu memang untuk pusat, dan ini kenapa sekjennya itu Samsiar? Pada waktu itu ada pergantian pengurus di pusat Pak, di tingkat pusat, yaitu Komnas, Komisi Nasional, seperti itu. Dari pergantian Sekjen Sekretaris Jenderal Pak Zaki Argo kemudian diganti oleh Samsir, begitu Bapak.
cukup Pak atau masih bingung? Nah, itu SK-nya kan sudah di situ. Ada. SK perubahannya ditunjukkan, tunjukkan langsung aja. Tadi saya sudah lihat. Bagaimana? Terima kasih. Sudah? Pak Majelis, sudah. Sudah bisa diterima? Ya, silahkan, ini mediasi ya. Kalau nanti mediasinya tidak ada titik temu, dilanjut sidang. Tapi kalau mediasinya kok wis rembukane 50-50, ya sudah selesai. Jadi mediasi itu langkah yang paling sederhana sebetulnya. Kenapa? Cepat, waktunya sangat cepat dan tidak perlu ada sidang selanjutnya. Ada yang di situ tidak ada yang kalah dan tapi untuk rasa keadilannya memang tidak bisa sama karena salah satunya mesti harus ada yang ngalah. Ngalahi ora akeh-akeh, menangi ora akeh-akeh gitu loh kalau kan gitu ya pengacara ya. Kan gitu. Oke, ketemune sakmene piye kan gitu toh. Tapi kalau di sidang yo kowe kalah, ya aku sih menang kan gitu. Jadi kalau di mediasi enggak ada yang kalah dan menang. Onone musyawarah. Ngalah sithik, menang sithik, ngono no. Nggih. Ngoten nggih. Ya, wis silakan di mediasi ya. Ini permohonannya banyak ya. Bu Ermi ya. Baik, setelah kita mendengarkan jawaban lisan dari termohon, selanjutnya Majelis Komisioner akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mediasi terlebih dahulu. Dengan ini saya nyatakan ditunda. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Komisioner akan meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dimohon duduk kembali.